Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Eli Karliani MPD selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat Ibu Yuniarsi SPD GR selaku guru pamong yang sudah membimbing saya pada PPLG PPL Daljab tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dede Indra Lesmana, mata pelajaran PPKN, instansi sekolah SMK 1 Palangkaraya, alamat Jalan Tamun Bungai nomor 77 Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus saya memperkenalkan diri sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Daljab tahun 2003. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan PPL UKIN di kelas 11 TPM dengan materi studi kasus, norma, dan regulasi dengan model PBL, Problem Basic Learning. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Nah, yang nantinya akan dipimpin oleh Hengki untuk doa kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Hengki pimpin doanya untuk teman-temannya. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Hengki yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan Hengki kembali ke tempat duduknya. Oke, baiklah. Nah, untuk persiapan kita juga, nah silakan bagi pakaiannya yang belum rapi, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Dan jika ada sampah yang berserakan di samping kiri dan kanannya, pungut terlebih dahulu dan buang ke tempat sampah. Oke, selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu. Nah, siapa yang hari ini yang tidak hadir? Nah, Bapak absen dulu ya. Aditya Susanto, Ali Ramadan, Muhammad Bintang Bayu, Muhammad Dedi Pareja, Muhammad Febriansah, izin. Ya, tadi ada yang sakit. Nah, kita doakan semoga yang tadi sakit cepat pulih dan bisa berkumpul bersama kita lagi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang materi konsekuensi pelanggaran hak kesepakatan. Nah, untuk hari ini materi kita yaitu kita akan membahas
kasus pelanggaran norma dan regulasi. Nah, itu yang nanti akan kita bahas, kita kupas apa itu norma dan apa itu regulasi. Nah, mungkin kalian sudah familiar dengan kata-kata norma dan regulasi. Nah, nanti akan kita jelaskan secara bersama-sama apa itu norma dan regulasi. Baiklah, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang akan kita capai, apa yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mendeskripsikan dan membuat kesimpulan terkait materi yang dipelajari, yaitu definisi konstitusi, tujuan konstitusi, jenis konstitusi, sejarah perubahan konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep, mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas mengenai tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, dalam pembelajaran hari ini Bapak akan menggunakan metode ceramah, metode diskusi, dan ada juga tanya jawab. Nah, di sini juga nanti Bapak akan menilai kalian dari sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, dari diskusi itu nanti akan Bapak nilai kalian siapa yang cakap, siapa yang sering bertanya. Nah, itu akan ada nilainya pada saat nanti kita diskusi. Nah, ada yang tahu apa itu norma? Saya, Pak. Norma itu merupakan aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Ya. Ya, bagus Tatia. Norma itu adalah sesuatu yang mengikat yang ada dalam suatu kelompok atau suatu golongan. Nah, selanjutnya nanti akan Bapak tayangkan sebuah video yang berkaitan dengan norma. Nah, nanti kalian dalam tayangan video ini kalian mencari informasi penting apa yang ada dalam video yang akan Bapak tayangkan ini nanti. Nah, ya, ini Bapak nanti akan menayangkan sebuah video. Nah, diharapkan kalian nanti mencari informasi apa yang ada dalam tayangan yang akan kita putar nantinya. Nah, dari video yang Bapak tayangkan, informasi apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Nah, ini video yang berkaitan dengan norma dan regulasi. Nah, silakan kalian saksikan. Studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Organisasi yang melanggar aturan juga dapat menghadapi sanksi yang serius, termasuk kehilangan lisensi atau reputasi yang rusak. Bahkan, masyarakat secara keseluruhan dapat terpengaruh oleh pelanggaran norma dan regulasi, seperti ketidakstabilan ekonomi atau kerusakan lingkungan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Selain yang ada, supaya terhindar dari hukuman. Demikian pembahasan tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi ya Sobat. Ya, dari tayangan yang sudah kita lihat tadi, kita saksikan bersama-sama.
Nah, informasi apa yang bisa kalian tangkap, yang bisa kalian ambil dari tayangan video tersebut? Saya Pak, informasi yang saya dapatkan dari video tersebut adalah faktor penyebab pelanggaran norma, dampak pelanggaran norma dan regulasi, serta contoh-contoh dari pelanggaran norma. Bagus. Nah, informasi yang ada dalam video tersebut adalah yaitu adanya dampak dari pelanggaran norma dan regulasi serta faktor-faktor apa yang menyebabkan orang itu melanggar norma dan regulasi serta contoh-contoh apa yang ada di masyarakat kita yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran norma. Ada banyak sekali contoh pelanggaran-pelanggaran norma yang ada di masyarakat kita. Nah, contohnya misalnya kayak ada pelanggaran lalu lintas. Nah, pelanggaran norma berlalu lintas ataupun ada norma agama. Nah, yang mana di situ kita bahwa di dalam agama setiap agama di situ ada yang melarang kita untuk melakukan sesuatu. Baiklah, selanjutnya kita akan membentuk beberapa kelompok yang nantinya akan membahas tentang permasalahan pelanggaran-pelanggaran norma yang ada di masyarakat. Nah, baik itu norma kesopanan, norma agama, norma susila dan sebagainya. Nah, di sini nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, ke dalam 4 kelompok nanti juga Bapak akan kasih kalian LKPD-nya. Nah, di situ kalian akan menyelesaikan apa yang ada di LKPD itu, permasalahan-permasalahan apa yang ada di LKPD itu, nanti di situ sudah Bapak tuang apa yang harus kalian kerjakan di LKPD-nya. Nah, ya silahkan kalian membentuk kelompoknya yang terdiri dari 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Dan juga Bapak ingatkan dalam kelompok ini semuanya harus bekerja. Jangan hanya mengharapkan 1-2 orang saja. Tadi ingat, nah penilaian yang Bapak sampaikan tadi, nah di situ ada penilaian keterampilan, pengetahuan. Nah, itu siapa yang lebih aktif, siapa yang banyak bertanya, banyak menjawab, maka ada nilai plus dari kerja kelompoknya. Ya, silahkan kalian membentuk kelompoknya yang tadi terdiri atas 4 atau 5 orang. Ya, ini nanti akan Bapak bagi LKPD-nya satu-satu per kelompok. Nah, di sini tugas kalian yaitu mencari kasus pelanggaran norma yang ada di masyarakat, solusinya apa, pendapat kalian terkait kasus itu apa. Nah, ada di LKPD ini, silahkan kalian mencarinya mau di buku ataupun di internet. Nah, silahkan bebas kalian mencari kasus pelanggaran norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, ini akan Bapak bagikan kalian untuk kelompok satu-satu.
Nah ya, Bapak rasa waktunya cukup, sudah 15 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang untuk kalian mempresentasikan tugas yang ada di LKPD. Nah, silakan kelompok mana yang dulu mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok kami, Pak. Pinggir lah. Jalan deh. Langsung ya. Nah, nanti tolong teman-temannya yang presentasi di depan ini silahkan kalian simak, kalian perhatikan, dan apabila ada pertanyaan apapun itu yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan nanti kepada kelompok 1. Nah, silahkan nanti kalian tanyakan apa yang kurang jelas dari hasil diskusi mereka. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rilham. Saya Mardanimo. Saya Rizky. Saya Muhammad Kasus pelanggaran norma di masyarakat. Penyebaran hoaks. Solusinya mengusut dan mencari tahu berita tersebut benar atau tidak. Pendapat terkait kasus pelaku penyebaran hoaks tersebut harus diberikan sanksi agar tidak selalu menyebarkan berita bohong, dan sebagai masyarakat kita harus bisa memilih berita yang didapat. Kekerasan rumah tangga, menjalin komunikasi dengan baik, hindari prasangka buruk, dan saling percaya. Bagi anggota rumah tangga yang mengalami KDRT harus bersikap tegas dan berani melawan serta berani meminta pertolongan. Merusak fasilitas umum, memberikan sanksi, denda, serta menuntut pelaku untuk bertanggung jawab dengan fasilitas yang dirusak. Pelaku harus diberikan sanksi dan dituntut untuk mengganti fasilitas yang telah dirusak agar memberikan efek jera. Ya, silakan bagi kelompok lain yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian di depan mengenai kasus-kasus pelanggaran norma yang ada di masyarakat. Nah, silakan, ada yang kurang jelas dari apa yang mereka sampaikan. Nah, silakan ditanyakan ke kelompok teman kalian yang ada di depan. Saya Pak mau bertanya, bagaimana solusi mencegah terjadinya kekerasan rumah tangga? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ali. Solusi kekerasan rumah tangga adalah menjalin komunikasi dengan baik, hindari prasangka buruk, dan saling percaya. Baik, terima kasih untuk Ali pertanyaannya. Nah, sekarang siapa lagi yang ingin bertanya kepada kelompok yang ada di depan? Nah, silakan, kalau ada yang kurang jelas. Kelompok saya, Pak. Nah, kan dalam norma kemasyarakatan tuh ada salah satu pelanggaran norma yang sering terjadi. Nah, itu tuh apa pelanggarannya? Sama solusinya gimana? Baiklah, saya akan menjawab. Kasus pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat adalah penyebaran hoaks, dan solusinya mengusut dan mencari tahu berita tersebut benar atau tidak.
Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lainnya, nah Bapak persilahkan untuk kelompok yang ada di depan untuk silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan. Baiklah, selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi kepada kalian sejauh mana apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah kalian sudah paham, sudah mengerti. Nah, di sini akan Bapak kasih kalian soal. Nah, ini akan kalian jawab. Bapak kasih waktu ini sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di evaluasi ini, yang tadi sejauh mana kalian menangkap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ya, silahkan kalian jawab pertanyaan itu. Tadi waktunya sekitar 10 menit. Ya, silahkan kalian kerjakan. Ya, dari pembelajaran kita tadi, kesimpulan apa yang kalian dapat mengenai norma dan regulasi? Nah, silakan, ada yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita tadi? Silakan. Kelompok saya, Pak. Nah, kalau menurut kelompok saya itu dapat disimpulkan bahwa semua norma dan regulasi yang ada dan telah kita ketahui itu bertujuan agar kita bersikap baik dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada dan telah ditetapkan. Iya, bisa kita simpulkan bahwa norma dan regulasi itu adalah suatu aturan yang mengikat, di mana apabila norma itu kita langgar, maka kita akan mendapatkan sanksi, baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah yang ada di sekitar apabila kita melanggar sebuah norma itu. Nah, yang mana norma itu adalah suatu aturan yang sudah ada di masyarakat kita yang tidak bisa kita langgar. Nah, norma-norma itu ia tidak tercatat dalam sebuah catatan, tetapi ia ada di sekitar kita. Nah, yang mana itu yang harus kita patuhi bersama-sama. Apabila kita melanggar sebuah norma yang ada di masyarakat, maka nilai-nilai yang ada di masyarakat itu juga akan terganggu. Ya, Bapak rasa materi kita cukup sampai di sini. Nah, kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, nah karena tadi diawali dengan doa dan ditutup juga dengan doa. Nah, silakan kembali Hengki untuk pimpin doa penutup kita pada pagi hari ini. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Agus. Ya, terima kasih
Bapak cukupkan sampai di sini saja pertemuan kita. Kita bertemu lagi minggu depan. Nah, Bapak akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.